Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya berdoa supaya teman-teman semuanya dalam kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita bisa menikmati pertolongan dan anugerah Tuhan. Perkenalkan hari ini bersama dengan Pak Yusak, belajar dari rumah bersama guruku, juga gurumu ya. Oke, puji Tuhan. Lanjut, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6, terutama di pelajaran 3. Karena jika secara matematika kita ada di pelajaran 3. Pelajaran 3 ini kita akan belajar tentang tema bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Sekali lagi, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Jadi yang suka nyanyi, ayo kumpul, yang kelompok nyanyi. Yang nggak nyanyi, ya tetap kumpul dong. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendasari bagian kita di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-15 sampai 19. Saya ulang lagi. 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. Bagian ini akan kita baca pada nas bagian ini. Cuma Pak Yusak minta maaf karena tadi Pak Yusak sedang ngeces. Pak Yusak minta tolong, tim kru akan minta tolong HP saya di situ. HP saya di situ, Pak. Minta tolong. Ya, terima kasih. Terima kasih, minta tolong bawa ke sini, Pak. Terima kasih. Kita akan membaca bagian ini di dalam 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 19. Pak Yusak akan bacakan bagian ini. Ayat 15, jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ayat 16, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? 17, sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata daripada dapat mengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Teman-teman semuanya, tema bernyanyi dengan roh dan akal budi sebenarnya tema yang berat, karena temanya aja roh. Ngeroh ini dunia roh, bukan dunia roh. Tema roh ini sebenarnya berat, tetapi saya akan mencoba memudahkan teman-teman semuanya, anak-anak semuanya untuk bisa memahami definisi ini. Oke, tujuan, kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Supaya kita mengerti goalnya apa Pak Yusak, nanti kita belajar tentang bernyanyi roh dan akal budi ini. Goalnya ada 3. Yang pertama, nanti teman-teman bisa memaknai makna pujian dalam ibadah Kristen itu maknanya apa sih? Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam ya. Yang kedua nanti teman-teman bisa memilah jenis pujian ini masuk kelompok jenis iramanya seperti apa? Apakah iramanya musik jazz atau irama musik rock atau rock and roll atau slow atau bagaimana? Nanti kita akan lebih dalam ya. Kemudian juga ada pesannya dalam satu pujian itu isinya apa sih? Doa, apakah permintaan, atau pesannya itu ucapan syukur atau bagaimana? Nanti kita akan lebih bahas lebih dalam. Kemudian yang terakhir, nanti kita bisa mempraktekkan cara memuji Tuhan yang benar sesuai firman Tuhan. Oke. Kita masuk dalam definisi. Bernyanyilah dengan roh dan akal budi. Karena kita bahas 3 kata, bernyanyilah, roh dan akal budi. Kita akan masuk lebih dalam. Bernyanyi, menyanyi itu apa sih? Menyanyi itu mengeluarkan kata-kata ya. Mengeluarkan apa? Kata-kata ya, bukan mengeluarkan yang lain ya. Mengeluarkan kata-kata yang bernada, yang memiliki nada, solmisasi. Contohnya, aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan. Itu menyanyi. Kalau ini itu menyanyi bukan? Oh bukan, itu jenggong ya. Kalau jenggong beda dengan nyanyi. Apalagi
marah-marah, beda. Jadi ada juga orang marah-marah pakai nyanyi sekarang, karena dia memang jiwanya musik. Jadi tergantung dia. Tetapi yang paling penting adalah memuji kebesaran Tuhan, bukan marah-marah ya. Selanjutnya, nah ini bedanya. Menyanyi itu kalau menurut Pak Yusak sih hanya sekedar menyanyi. Bisa jadi menyanyinya untuk orang lain atau pacarnya atau konconya dewe gitu. Tetapi Pak Yusak mau adalah kita masuk lebih dalam, artinya begini, memuji Tuhan. Mana memuji Tuhan? Karena kata dasarnya puji. Kalau kita memuji Tuhan itu luar biasa. Bayangkan kalau saya mengatakan, Pak Widi hari ini keren sekali. Wah, sudah bau wangi lagi. Wah, apalagi minta uangnya dong Pak. Pasti kita akan senang karena kita dipuji. Beda dengan Pak Puji bangun pagi bajunya belepotan, nggak kasih uang lagi, kayak gitu. Nah, kita akan mencela. Jadi bedanya memuji dan mencela itu beda sekali. Kalau memuji itu menyanjung, mengagungkan orang tersebut. Itu. Selanjutnya roh. Nah, roh itu seperti ini, teman-teman. Roh itu seperti ini. Ketok enggak? Anginnya ketok enggak? Enggak kelihatan toh. Nah, roh itu seperti itu. Jadi ketika kita melihat di pohon di luar kita, di luar, kalau teman-teman lihat di pohon di luar ada tanaman, kemudian tanaman itu kena angin ya, kena angin. Kita kan nggak bisa lihat anginnya. Angin itu roh. Seperti itulah bahasa Ibraninya, Yunaninya nefes atau ruah. Itu angin. Tetapi gerakannya kelihatan. Jadi roh adalah sifat yang tidak kelihatan. Maka kita mesti mengerti makna ini. Selanjutnya kita masuk dalam akal budi. Akal budi adalah pikiran sehat. Jika pikiran kita sehat, maka apa yang kita kerjakan adalah sehat, karena dimulai dari pikiran sehat. Jadi yang dimaksudkan dengan bernyanyi dengan roh dan akal budimu adalah mengeluarkan kata-kata yang menggunakan akal, pikiran kita, roh kita yang dikendalikan oleh Tuhan, dan kita melakukannya dengan akalan pikiran yang sehat, sehingga tidak keluar dari konteks, sehingga kita melakukannya dengan benar. Jadi memuji Tuhan maknanya adalah meninggikan nama Tuhan dengan benar. Mengapa sih kita meninggikan nama Tuhan? Mengapa sih? Oke. Teman-teman, kita akan masuk dalam break. Tunggu kehadiran Pak Yusak. Belajar dari rumah bersama guruku dan gurumu. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama dengan saya. Belajar dari rumah bersama dengan guruku. Kita masuk bagian yang lebih lanjut. Pendalaman materi. Di slide teman-teman bisa melihat ini adalah kota Korintus pada zaman Perjanjian Baru. Nah, kota Korintus adalah kota yang strategis, kota metropolitan. Di sana ada kota Efesus, kota Filipi, Berea, Miletus, Rhodes, Kreta, semuanya itu mengelilingi kota Korintus. Kota ini sangat strategis sehingga banyak orang berlalu lalang, jual beli, perdagangan dan lancar dan maju sekali. Oleh sebab itu, akhirnya gereja di Korintus bertumbuh dan berkembang. Apa yang terjadi di sana? Nah, ini yang terjadi. Ada masalah di dalam gereja di Korintus. Apa masalahnya Pak Yusak? Pak Yusak menulis ada 3. Yang pertama, ibadah orang Kristen di sana arahnya udah menyimpang. Jadi mereka ibadah tapi untuk supaya dilihat orang. Contohnya begini, dia bangun pagi-pagi, kemudian dia pergi ke sinagoge, belum ada gereja waktu itu, masih ke sinagoge istilahnya, kemudian dia datang ke sana, kemudian setelah dia datang pagi-pagi ke sinagoge, dia mencari pujian dari orang lain, dia mencari agungan dari orang lain, kata-kata pujian dari orang lain. Nah, mereka beribadah tujuannya salah, tujuannya, motivasinya udah keliru, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, orang-orang Korintus mengagungkan bahasa roh. Apa itu bahasa roh, Pak Yusak? Mungkin anak-anak teman-teman bisa
browsing di internet sendiri ya, berbahasa roh itu mereka berbahasa yang di luar bahasa manusia. Jadi bahasa bla 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 seperti itu. Seperti kalau teman-teman bisa lihat ada orang di dunia roh gitu. Lihat aja di dunia roh. Orang akan masuk di kuburan, kemudian dia kesurupan, kemudian dia berbahasa roh. Nah, orang-orang Korintus itu suka berbahasa roh. Kemudian bahayanya adalah ketika dia sudah berbahasa roh, dia mengabaikan karunia-karunia yang lain. Firman Tuhan katakan di situ dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 12, karunia itu ada 9 yang saya sebutkan ya. Berkata-kata hikmat. Yang kedua, kata-kata pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan. Jadi orang Kristen diberi karunia oleh Tuhan untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit, orang yang tuli, dapat karunia dari Tuhan. Kemudian karunia mengadakan mujizat. Orang yang tadinya nggak bisa berjalan, dapat mujizat. Kemudian bernubuat. Nubuat itu apa, Pak? Nubuat itu seperti ini. Kamu nanti seminggu lagi mati. Itu teman kita yang ada di rumah sakit. Tetapi itu nubuat. Kalau orang itu nyata-nyata seminggu ini mati, maka kata-katanya itu manjur. Jadi kata-kata nubuat itulah kata-kata dari Tuhan ditaruh dalam diri seseorang, kemudian orang itu mengatakan dan terjadi. Nubuat terjadi dalam firman Tuhan. Kemudian membedakan bermacam-macam roh. Ini kesurupan atau benar-benar dari roh Tuhan. Bisa membedakan karena itu dari Tuhan. Karena dia bisa membedakan. Selanjutnya menafsirkan bahasa roh. Nah, ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus. Hai orang-orang Korintus, kalau kamu berbahasa roh, ojo sebatas berbahasa roh. Paulus mengatakan, berdoa sama Tuhan, minta karunia untuk menafsirkan. Jangan sebatas berbahasa roh, kemudian kamu mengatakan, bahayanya begini. Jemaat Korintus ini sudah berbahasa roh, kemudian dia menghakimi orang lain. Kon durung bahasa roh, aku berbahasa roh. Kon level imanmu ije cetek, ije dangkal. Roh imanku loh sudah tinggi levelnya. Kenapa? Aku sudah berbahasa roh. Orang Korintus mengatakan kalau dia berbahasa roh, dia mengatakan kalau dia sudah berbahasa roh itu, dia sudah dekat sama Tuhan. Apa kita bisa mengatakan sampean sudah dekat sama Tuhan belum? Mah, sudah dekat sama Tuhan belum? Kita tidak bisa menilai seseorang dengan berbahasa roh. Kemudian orang kalau sudah berbahasa roh sudah dekat dengan Tuhan. Kalau kita belum berbahasa roh, kita masih di bumi, menginjak bumi. Lah, sampai dewi berbahasa roh juga menginjak bumi. Artinya jangan menghakimi orang. Nah, orang-orang Korintus ini menghakimi demikian. Egois banget. Kalau kamu belum berbahasa roh, kamu belum ada kesempatan masuk surga. Ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir, jemaat Korintus ini sudah berbahasa roh tanpa meminta karunia menafsirkan. Jadi maksudnya Paulus begini, kalau sudah berbahasa roh, minta sama Tuhan diberi karunia. Kalau kita berdoa, kan aja jawaban doa ada 3 kan? Diberi langsung sama Tuhan, namanya dijawab kan haknya prerogatif Tuhan. Dijawab sama Tuhan atau tidak karena nggak sesuai dengan Tuhan. Yang ketiga, tunggu. Jawabannya ada 3 versi. Nah, kalau belum dijawab sama Tuhan, aku sudah berbahasa roh, tetapi kok nggak ngerti maksudnya, belum diterjemahkan, ya diam saja, nggak usah protes sama Tuhan. Maksudnya seperti itu. Jadi berbahasa roh itu membangun diri kita, sedangkan karunia menafsirkan itu membangun jemaat. Maksudnya begini, kalau Pak Yusuf sedang berbahasa roh hari ini, kemudian Pak Yusuf berdoa, dan tidak dijawab Tuhan untuk maksudnya menafsirkannya, maka berbahasa roh itu untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau Pak Yusuf berdoa, kemudian Pak Yusuf menafsirkan, kemudian diberi jawaban sama Tuhan, kemudian Pak Yusuf ngomong sama orang sekitar jemaat di sebelah kanan atau kirinya Pak Yusuf sedang di gereja, kemudian Pak Yusuf menasihat, tadi saya berbahasa roh, kemudian saya dapat pesan dari Tuhan, demikian, maka mari kita memuliakan Tuhan. Maka orang yang mendapatkan pesan itu tadi terbangun rohaninya kepada Tuhan. Nasihat Paulus, yang pertama, berbahasa roh itu ditujukan sama Tuhan. Kemudian yang kedua, manfaatkan karunia roh itu dengan benar. Jangan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk merusak jemaat. Yang ketiga, beribadalah dengan roh dan akal budimu. Jadi berdoa, menyanyi kepada Tuhan, atau berdoa apa aja deh, menyanyi, membaca firman Tuhan, dikendalikanlah oleh pimpinan Tuhan, dan pakai akal budi. Ojo
nyanyi, ojo berdoa sembarangan tanpa akal sehat. Kemudian yang terakhir, Paulus menjadikan dirinya juga sebagai contoh di dalam hidupnya. Maka ketika Paulus mengatakan, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus, maka ikutilah teladanku. Kristus adalah teladan Paulus, maka Paulus juga memberikan teladan kepada jemaatnya. Berdoa itu sudah benar, teman-teman, tetapi belum cukup. Jadilah orang yang menjadi jawaban doa dari Allah. Kita berdoa, Tuhan berkati orang fakir ini, ada orang miskin, Tuhan berkati. Loh, kok duit-duit berkatoni itu Tuhan, cuma ngomong tok. Kalau ada uang kasih ono, orang itu yang ngemis itu kasih ono. Artinya orang yang ngemis kan, wih aku dikasih duit, suun ya mas ya, suun ya bro, suun sis. Maka orang itu akan senang. Kenapa? Orang itu mendapatkan jawaban dari doa. Ojo ngomong tok gitu. Itu yang Tuhan mau. Jadi berdoa tidak cukup, jadilah jawaban doa dari orang tersebut. Selanjutnya, memuji Tuhan dengan akal dan budi yang benar akan menolong orang mendengarkan, supaya itu orang yang mendengar itu menjadi mengerti. Oke, terima kasih untuk bagian ini. Terima kasih. Oke, kembali lagi belajar dari rumah bersama guruku. Segmen yang terakhir, Pak Isa akan memberikan materi tentang belajar memilah jenis pujian. Kita tahu ya, di sekolah minggu ada banyak jenis lagu yang kita kenal. Ada lagu anak-anak, lagu cepat, lagu orang tua, macam-macam sekali. Nah, kita akan belajar hari ini tentang belajar memilah lagu. Pak Yusak, dari semua jenis lagu yang ada di gereja, Pak Yusak memilah menjadi 2 irama saja. Menurut iramanya, Pak Yusak pilih menurut iramanya ada 2. Yang pertama, jenis lagu itu adalah jenis worship atau penyembahan yang intonasinya lambat atau syahdu. Kemudian yang kedua adalah praise atau pujian yang intonasinya cepat, gembira, dan semangat. Mari kita akan praktekkan sekarang ya. Nanti Pak Yusuf akan menyanyikan 1 lagu, kemudian nanti teman-teman di rumah bisa kelompokkan. Ini lagu ini masuk worship, penyembahan, slow, lambat, syahdu, atau praise, intonasinya cepat atau gembira. Lagu yang pertama. Jenis pujian praise karena lagunya cepat, gembira, dan semangat. Oke, lagu yang kedua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Masuk kelompok mana? Pertama atau yang kedua? Pastinya yang pertama, karena intonasinya lambat dan syahdu. Oke, mudah kan?
kita untuk mengikuti lagunya ini, jenis ini iramanya. Sekarang yang menurut isi dan pesannya, karena ada dua juga di dalam menurut isi dan pesan lagu. Jadi setiap teks lagu itu umumnya berasal dari firman Tuhan atau Alkitab, atau pengalaman seseorang bersama dengan Tuhan Yesus, kemudian dia tulis teks, kemudian menjadi lagu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi isinya adalah dua. Yang pertama, isi pesannya adalah memuji Tuhan, dan yang kedua berisi doa atau harapan. Nah, kita akan teks, coba sekarang lagunya yang pertama ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang beber, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Perhatikan kata yang terakhir, Tuhan Maha Kuasa. Itu masuk doa atau pujian. Tuhan Maha Kuasa. Ya, betul. Jadi Tuhan Maha Kuasa itu kita sedang memuji Tuhan. Itu masuk golongan yang pertama, bukan doa. Karena doa biasanya, Tuhan, aku mau seperti ini. Oke, yang kedua, lagu yang kedua. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Itu masuk yang pertama, yang kedua. Itu adalah bisa masuk yang pertama dan kedua karena berisi pujian dan doa. Oke, selanjutnya kita latihan menebak, kuis ya. Kita Pak Isa akan tampilkan lagunya. Yang pertama, What's a Beautiful Name, Hillsong. Silakan. Nah, ini termasuk jenis kalimatnya. Ya, jawabannya adalah syair, jenis kalimatnya. Jenis lagunya adalah lembut. Kemudian isi pesannya itu memuji kebesaran Tuhan. Oke, mudah sekali bukan? Sekarang lagu yang kedua. Lagu yang kedua. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Ya, semangat. Bagi Tuhan yang luar biasa. Ya, semangat. Ini lagunya semangat. Sudah dapat bocoran. Tuhan bersama pada hari ini. Ya, jenis kalimatnya adalah syair, semangat, dan memuji kebesaran. Itu besar. Ayo, ayo nyanyi semuanya. Nyanyi yang di rumah. Sampai keras, tetanggamu dengar ya. Oke. Nah, itu lagu semangat memuji kebesaran Tuhan. Oke. Selanjutnya lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir. Ini masuk jenis lagu apa? Nah, ini lagu lagi ngetren di bulan-bulan ini ya. Karena orang lagi, Tuhan jauhkan aku dari corona, Tuhan jauhkan dari corona. Kemudian banyak orang menyanyi ini, Tuhan aku perlu Engkau Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu ini lagu ini termasuk jenis kalimat syair. Jenis kalimatnya, jenis lagunya adalah lembut, dan isi pesannya doa kepada Tuhan. Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah mengakhiri bagian ini. Kita sudah mengikuti bagian ini dari awal sampai selesai. Pak Isa mengucapkan terima kasih karena kita sudah mengikuti bagian ini, bahwa Tuhan memberkati kita dari awal sampai akhir ini. Belajar dari rumah bersama dengan guruku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye-bye.